Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Uli Kirana Sutumorang, kelas EQ 6G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Pertanian yang berjudul Permintaan dan Penawaran. Penawaran dan permintaan. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pada pembahasan teori mikroekonomi itu kita mempelajari permintaan dan penawaran. Pada kegiatan sehari-hari, permintaan dan penawaran terjadi saat kita ingin memenuhi kebutuhan, kegiatan produksi, suplai, harga, keuntungan produsen, pemasaran, serta pasar dibahas dalam konsep penawaran. Konsep permintaan yang membahas tentang konsumsi, konsumen, demand, kebutuhan hidup, harga yang selalu menjadi prioritas utama. Nah, di dalam ekonomi perspektif Islam, konsep permintaan dan penawaran itu membahas tentang produksi, supply, demand, harga, keuntungan, produsen, pemasaran, pasar, zakat, dan lainnya, tetapi memiliki batasan-batasan dalam berekonomi, yaitu syariat yang berhubungan langsung dengan sumber-sumber Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dari para ulama atau para ekonom Islam. Nah, di negara kita Indonesia ini dengan mayoritas penduduk Islam, maka permintaan dan penawaran secara ekonomi Islam yang merupakan konsep baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian itu tentunya harus diterapkan. Kenapa? Supaya kesejahteraan masyarakat Indonesia itu tercapai. Nah, selanjutnya pengertian permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yaitu berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Secara garis besar permintaan dalam pengertian ekonomi Islam itu sama dengan pengertian yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang terkait, yang ketiga, tingkatan pendapatan per kapita, yang keempat, selera atau kebiasaan, yang kelima, jumlah penduduk, yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang, yang ketujuh, distribusi pendapatan, yang ke-8 usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Hukum permintaan adalah suatu barang apabila harganya makin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Nah, sebaliknya, apabila harga suatu barang makin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Nah, adapun hukum penawaran adalah dapat diartikan luas. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah barang tersebut. Pada dasarnya, hukum penawaran dan hukum permintaan itu hanya terdapat satu kata perbedaan dalam definisinya atau bunyinya. Jika hukum permintaan menggunakan kata membeli, nah sedangkan hukum penawaran itu menggunakan kata menjual. Nah, dari referensi jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis Permintaan dan Penawaran Asuransi Pertanian di Solo Raya. Nah, adapun studi kasusnya itu di Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Nah, di dalam analisis permintaan dan penawaran asuransi pertanian di Solo Raya,
Studi kasus itu di Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Adapun kata kuncinya yaitu perubahan iklim, asuransi pertanian, dan regresi model logit. Latar belakang masalah. Masalah lingkungan menjadi sangat penting dalam 3 dekade terakhir bagi perekonomian global, khususnya bagi sektor pertanian, karena dapat mengurangi produktivitas sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sangat bergantung terhadap kondisi iklim. Nah, perubahan iklim ditandai dengan kombinasi antara meningkatnya suhu rata-rata. Nah, siklus hidrologi yang terganggu sehingga menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan musim hujan yang lebih intensif namun lebih pendek. Meningkatnya siklus anomali musim kering dan hujan dan berkurangnya kelembaban tanah akan mengganggu sektor pertanian. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah usaha perlindungan atau protection agar produksi pertanian tidak berkurang. Nah, asuransi di sektor pertanian ini merupakan salah satu usaha perlindungan dari perubahan iklim. Yang B adalah perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk memberikan batasan permasalahan dan pedoman arah penelitian, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesediaan petani untuk mengasuransikan sawahnya. Yang kedua adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kepercayaan petani terhadap asuransi pertanian. Adapun yang ketiga yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penawaran asuransi pertanian. Yang C adalah tujuan penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan para petani dalam mengasuransikan sawahnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan petani terhadap asuransi pertanian. Yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran asuransi pertanian. D. Manfaat penelitian. Penelitian ilmiah yang mengambil judul analisis permintaan dan penawaran asuransi pertanian di Soloraya, di Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali diharapkan bisa memberikan nilai manfaat, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam upaya melindungi sektor pertanian dari dampak perubahan iklim. Yang kedua adalah bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu pengetahuan dan menambah pengetahuan empiris mengenai penerapan kebijakan. Yang ketiga bagi penulis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan sistem mitigasi sektor pertanian yang terkena perubahan lingkungan. Yang keempat bagi masyarakat, dapat menjadi sarana sosialisasi mengenai dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Yang kelima adalah bagi industri asuransi untuk mengetahui tingkat permintaan asuransi pertanian di daerah eks-Koresiden Surakarta. Adapun ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini merupakan analisis permintaan dan penawaran asuransi pertanian, studi kasus di wilayah Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan statistik, yaitu dengan cara pengumpulan data, mengklasifikasikan data, mengolah data dengan regresi logit, dan menginterpretasikannya, serta analisis deskriptif. Nah, adapun jenis dan sumber datanya, jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut bersifat saling melengkapi. Kenapa? Karena yang pertama adalah data primer. Data primer dalam penelitian
ini diperoleh dengan survei lapangan dalam bentuk wawancara yang dibantu dengan daftar pertanyaan ataupun kuesioner dengan para petani. Adapun yang A, wawancara terstruktur, yaitu kuesioner. Metode ini digunakan dengan pertimbangan agar peneliti mampu menggali informasi secara lebih terstruktur, sehingga data yang diperoleh juga lebih akurat. Adapun data yang hendak digali dengan metode ini adalah data yang terkait dengan dampak bencana alam pada penurunan produksi dan pendapatan petani. Selanjutnya, kuesioner ini pun dapat dijadikan sebagai alat untuk menggali informasi tentang potensi kerugian bencana di sektor pertanian. Yang B adalah kajian pustaka. Metode ini dilakukan supaya membandingkan hasil penelitian sejenis baik pada jurnal yang telah dipublikasi. Adapun kajian pustaka selanjutnya yaitu memberikan perspektif yang berbeda terhadap hasil penelitian sejenis. Kedua upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan bagi analisis data yang telah diperoleh. Nah, yang kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs pemerintah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Yang C adalah populasi dan sampel. Salah satu hal yang penting dari penelitian secara survei adalah metode pengambilan sampel dan penentuan alokasi sampel yang akan dipakai. Pentingnya pengambilan sampel berhubungan dengan validitas data serta efektivitas dan efisiensi kegiatan penelitian. Metode pengambilan yang tepat akan dapat menggambarkan dan mewakili seluruh karakteristik populasi yang ada, sehingga tidak menyebabkan bias dalam data hasil penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah petani padi di Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Yang D adalah definisi operational variable. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan model regresi logit untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi kepercayaan petani terhadap asuransi pertanian. Berikut adalah definisi operational variable dari masing-masing model. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor penentu utama kesediaan petani untuk mengasuransikan sawahnya adalah kepercayaan, kesejahteraan, dan pendidikan, dan variabel usia dan pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan petani serta karakteristik risiko, kondisi industri asuransi, dan regulasi sebagai faktor penawaran untuk asuransi pertanian di Indonesia, mengambil Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali sebagai kasus wilayah. Nah, dan berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal adalah sebagai berikut. Pertama, kesejahteraan petani sebaiknya ditingkatkan. Yang kedua, memaksimalkan penerapan teknologi terbaru di sektor pertanian. Yang ketiga, sosialisasi asuransi pertanian secara rutin dan berkala. Yang keempat, menentukan petani sasaran dan cakupan asuransi. Yang terakhir adalah membangun sistem komunikasi dengan petani.